Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 6 Februari yang lalu terjadi gempa yang besar di Turki dan Suriah. Dan kita tahu ada banyak sekali korban yang berjatuhan. Bukan saja harta tapi juga nyawa. Sebelumnya juga terjadi gempa di Cianjur, di Garut, dan di beberapa tempat. Setelah Turki juga terjadi gempa yang bersifat lebih kecil di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah saudara, apakah gempa itu bisa kita tangking? Apakah kita sebagai orang Kristen bisa berdoa menolak supaya tidak terjadi gempa di bumi? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kita tidak bisa berdoa menolak supaya gempa itu tidak terjadi. Kenapa? Karena gempa itu adalah bagian daripada nubuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bernubuat tentang yang bersifat eskatologis, bersifat akhir zaman. Dan terjadinya gempa adalah salah satu tanda sebelum zaman ini berakhir. Sebelum dunia berakhir, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, salah satunya adalah terjadi yang namanya gempa di bumi ini. Saya akan bacakan dari kitab Matius, saudara. Matius pasal 24 ayat 7, di sana dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi ada gempa bumi di berbagai tempat, bersifat lokal di berbagai tempat. Dan ini juga kembali diulang di dalam kitab Markus pasal 13 ayat 8, kemudian Lukas 21 ayat 11. Di situ berkaitan dengan nubuat eskatologis, nubuat tentang tanda-tanda akhir zaman. Yaitu terjadinya gempa di berbagai tempat. Jadi yang namanya terjadinya gempa, saudara, itu tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita tangking supaya tidak terjadi di bumi ini. Jadi yang namanya gempa mau tidak mau pasti terjadi di bumi. Karena yang namanya nubuat harus digenapi. Nubuat itu berarti pemberitahuan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Siapa yang kasih tahu? Tuhan. Roh Kudus. Kalau itu nabi yang bernubuat berarti Roh Kudus yang menggerakkan nabi itu. Tapi kalau Tuhan Yesus yang bernubuat, karena memang Tuhan Yesus tahu tentang sesuatu yang akan datang. Jadi saudara, meskipun Tuhan memberikan kita kuasa, otoritas, kita tidak bisa menengking supaya tidak terjadi gempa di bumi ini. Sebab kalau kita menengking supaya tidak terjadi gempa, itu adalah doa yang sia-sia, bahkan apa? Berdosa. Kalau kita berdoa supaya tidak terjadi gempa di bumi, berarti kita minta Tuhan tidak menggenapi nubuatnya. Berarti kita minta Tuhan tidak melakukan apa yang dikatakan, saudara. Jadi itu dosa. Jadi saudara sekalian, kita tidak bisa berdoa untuk menengking terjadinya gempa di bumi, karena itu adalah bagian daripada nubuatan Tuhan kita. Tetapi di dalam kitab Injil ini nubuat tentang gempa itu masih bersifat lokal. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 16 ayat 18, di sana gempa yang terjadi adalah bersifat lebih besar lagi karena bersifat global. Jadi gempa-gempa yang terjadi itu masih bersifat lokal. Ada saatnya terjadi gempa yang bersifat global, yaitu di dalam kitab Wahyu 16 ayat 18, di sana dikatakan, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Jadi saudara, ini adalah juga bagian daripada nubuatan. Ini pasti terjadi. Jadi kita tidak bisa menengking supaya tidak terjadi gempa di bumi, tapi kita bisa berdoa. Apa doa kita? Doa kita bisa berdoa supaya gempa-gempa yang bersifat lokal itu supaya dialihkan, ya. Dialihkan ke tempat-tempat di mana di situ tidak banyak penghuni atau tidak ada penghuni manusia, saudara. Sehingga tidak ada manusia yang jadi korban di dalamnya. Yang kedua, kita bisa berdoa minta perlindungan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan ketika terjadi gempa, kita tidak terkena
dampaknya atau paling tidak dampaknya minim, saudara. Ya, dampaknya minim. Karena gempa itu pasti terjadi. Jadi doa kita bukan menolak dan bukan menengking supaya tidak terjadi gempa, tapi doa kita minta perlindungan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara, kalau gempa yang paling dahsyat seperti yang dikatakan Wahyu terjadi, puji Tuhan kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan. Ya, sudah diangkat dulu oleh Tuhan, gereja Tuhan, orang Kristen semua sudah diangkat oleh Tuhan sehingga tidak ikut terkena imbas terjadinya gempa yang maha dahsyat yang bersifat global. Tapi yang selama ini terjadi masih bersifat lokal dan itu akan terus terjadi. Kita bisa berdoa, saudara, minta terus perlindungan Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta berkat Tuhan, supaya kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan boleh terlindungi dari terjadinya gempa. Ingat, nubuat harus dikenapi. Kalau ramalan masih bisa kita tengking karena ramalan itu sumbernya dari manusia, bisa juga dari setan. Tapi kalau nubuat sumbernya dari Roh Kudus dan dari Tuhan, dan itu harus dikenapi. Dan bagian kita adalah apa, saudara? Berdoa supaya kalau itu nubuat berkaitan dengan musibah, berarti kita berdoa supaya perlindungan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.